Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Sandra dengan NPM 20103031109 dari Pendidikan IPA kelas 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas praktikum mengenai difraksi cahaya, yaitu dengan judul pengaruh panjang gelombang dan diameter atau lebar celah terhadap pola difraksi atau pola gelap terang yang terbentuk pada difraksi cahaya celah berupa lingkaran. Pada praktikum ini tuh bertujuan untuk yang pertama, mengetahui pengaruh panjang gelombang terhadap pola gelap terang yang terbentuk pada difraksi cahaya celah lingkaran. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh diameter atau lebar celah terhadap pola gelap terang yang terbentuk pada difraksi cahaya celah lingkaran. Nah, difraksi sendiri itu merupakan penyebaran atau pembelokan saat gelombang tersebut melintasi bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Difraksi sendiri itu ada difraksi celah berupa lingkaran. Pada difraksi celah lingkaran ini, sudut yang dicakup difraksi minimum pertama dihubungkan dengan panjang gelombang serta diameter celah D oleh persamaan sin theta sama dengan 1,22 dikali panjang gelombang dibagi diameter. Langsung saja kita buka webpage simulation untuk praktikumnya. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita klik yang simulasi ini, lalu pilih yang fisika. Kemudian pilih yang wave interference. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita klik play untuk menjalankan simulasinya. Nah, kemudian antara 4 ini kita pilih yang diffraction, karena akan praktikum mengenai difraksi. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, pada praktikum ini saya menggunakan celah yaitu berupa lingkaran. Kemudian pada praktikum ini kan ada dua percobaan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh panjang gelombang terhadap pola gelap terang yang dihasilkan. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh diameter atau lebar celah terhadap pola gelap terang atau pola difraksi yang dihasilkan. Kita akan praktikum yang pertama dulu, yaitu praktikum untuk mengetahui pengaruh panjang gelombang terhadap pola gelap terang atau pola difraksi yang dihasilkan. Maka yang pertama langkah-langkahnya yaitu atur diameter sebesar 0,20. Diameter tetap, yaitu sebesar 0,20. Kemudian panjang gelombangnya kita atur sebanyak 4 kali untuk mengetahui pengaruhnya. Yang pertama kita atur sebesar 380. Selanjutnya nyalakan. Nah, maka akan muncul pola difraksinya. Pada difraksi celah lingkaran ini tuh polanya itu berbentuk seperti cincin yang terdiri dari sebuah cakram terang, ini cakram terang, yang dikelilingi oleh cincin gelap terang yang bergantian. Ini cincin gelap terang, gelap terang. Untuk panjang gelombang 380, polanya itu seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu untuk panjang gelombang sebesar 482. Maka akan terbentuk pola difraksinya yaitu seperti ini.
Kemudian yang ketiga yaitu sebesar 600. Dan ini pola difraksinya akan semakin jelas. Lalu yang terakhir yaitu sebesar 780. Dan ini semakin besar cakramnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada praktikum panjang gelombang ini, panjang gelombang itu berbanding lurus dengan pola difraksi, di mana semakin besar panjang gelombangnya, maka semakin besar juga simpangan atau jarak yang terjadi pada pola terang difraksi yang terbentuk. Sebaliknya, semakin kecil panjang gelombang, maka semakin kecil pula simpangan atau jarak pola terang difraksi yang terbentuk. Dapat dilihat tadi bahwa tadi semakin kecil, maka ini dari besar, kemudian semakin kecil panjang gelombang, maka jaraknya ini juga semakin rapat atau semakin kecil. Kemudian jika semakin besar, maka jarak antar pola terang gelap ini juga semakin besar atau semakin merenggang. Kemudian yang kedua yaitu pada praktikum pengaruh diameter terhadap pola gelap terang atau pola difraksi yang terbentuk. Kita atur panjang gelombangnya dulu, yaitu tetap sebesar 530. Kemudian untuk diameternya kita atur sebanyak 4 kali untuk mengetahui pengaruhnya. Di sini diameter atau lebar celah yang pertama kita atur sebesar 0,05. Nah, ini lebar celahnya kecil, dan ini pola difraksi yang terbentuk. Kemudian yang kedua kita atur sebesar 0,15. Ini lebar celahnya besar, kemudian pola difraksi atau pola gelap terang yang terbentuk seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu sebesar 0,28. Jadi pada diameter atau lebar celah 0,28, ini pola difraksinya seperti ini. Kemudian yang terakhir sebesar 0,40, lebar celahnya semakin besar, dan pola difraksinya yang terbentuk seperti ini. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pola difraksi yang terbentuk ini, diameter atau lebar celah itu berbanding terbalik dengan pola difraksi yang terbentuk, khususnya pada jarak atau simpangan antar pola terang. Jadi, semakin besar lebar celah ini, itu semakin kecil simpangan atau jarak yang terjadi pada pola terang difraksi yang terbentuk. Ini jaraknya semakin kecil, dapat dilihat jarak pola terang gelapnya ini juga semakin kecil. Kemudian, sebaliknya yaitu semakin kecil lebar celah, maka semakin besar jarak pola terang difraksi yang terbentuk. Nah, ini semakin besar jaraknya. Bisa dilihat, tadi kalau diameternya besar, itu jaraknya kecil atau rapat. Kemudian jika semakin kecil diameter atau lebar celahnya, maka ini jaraknya juga semakin besar atau renggang. Dan pola difraksi yang terbentuk ini juga terlihat jelas. Jadi berdasarkan praktikum ini dapat disimpulkan, dan yaitu pada praktikum tadi kan ada dua percobaan, yaitu pengaruh panjang gelombang dan diameter. Nah, pada panjang gelombang itu, panjang gelombang berpengaruh terhadap pola difraksi atau pola gelap terang, di mana panjang gelombang berbanding lurus dengan pola difraksi yang terbentuk, yaitu semakin besar panjang gelombangnya, maka semakin besar simpangan atau jarak yang terbentuk yang terjadi pada pola terang difraksi. Kemudian untuk diameter ini berbanding terbalik dengan pola difraksi atau pola gelap terang yang terbentuk, di mana semakin besar lebar celah atau diameter,
maka semakin kecil simpangan yang terjadi pada pola terang di fraksi yang terbentuk. Sebaliknya, semakin kecil lebar celah atau diameter, maka semakin besar juga jarak antar pola terang dan gelap yang terbentuk. Nah, sekian praktikum mengenai difraksi cahaya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan praktikum ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.